Who the fuck are you? Me? Halo dulur-dulur Mamang dari Sabang sampai Merauke, dari Sumedang sampai Gedung Sate. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Buat dulur-dulur yang lagi sedih karena punya utang tapi ukur bayar, tidak apa-apa. Kalian tidak sendirian, Mamang juga sama. Hahaha. Hup. Sekarang tidak boleh sedih-sedih lagi, karena hari ini saya Mang Cepi selaku host MCP alias Mamang Punya Cerita hadir buat merilekskan otak-otak dulur yang kram karena kerungsingan. Mamang bakal ceritain sebuah alur cerita film aksi yang mencengangkan, yaitu Nobody. Film yang istilah kata gak disangka-sangka bakal seru ini ternyata juara. Penasaran? Langsung saja siap-siap, kita nyantuy, kencangkan tali kolor, nahar cai terus ngopi, biar enjoy nyimak cerita Mamang. Gaskeun! Cerita ini berawal dari sebuah keluarga yang biasa-biasa saja di Amerika Serikat. Dikisahkan ada seorang bapak-bapak yang bernama Mang Uha yang memiliki satu istri dan 2 orang anak. Hubungannya dengan sang istri pun agak kurang baik terlihat dari saat mereka tidur. Mereka tidur berdua tapi tersekat oleh guguling yang menghalangi. Mang Uha juga memiliki rutinitas yang membosankan setiap hari. Ngopi, jogging, ngantor, tidur. Ngopi, jogging, ngantor, tidur. Terus kepas gitu. Setelah kejenuhan yang melanda, suatu malam Mang Uha tidak bisa tidur dan berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba ada suara janggal di rumahnya. Mang Uha pun mengeceknya. Ternyata rumah Mang Uha disatroni 2 orang perampok. Lalu Mang Uha membawa stik golep untuk berjaga-jaga, lalu mencoba menelpon polisi. Namun ternyata si perampok mengetahuinya dan langsung menodongkan senjata dan memberikan apa yang si perampok mau. Dan tiba-tiba si anak sulung lompat dari tangga dan berhasil mencekik 1 orang perampok, dan dia pun diancam dengan todongan pistol oleh teman si perampok. Mang Uha berencana memukul jatuh si perampok yang sedang lengah. Namun ia berpikir 2 kali, lebih baik untuk melepaskan mereka karena takut si anak sulungnya akan cilaka. Setelah para perampok pergi dengan rapasannya, si anak sulung marah ke Mang Uha karena tidak menghajar si perampok. Para polisi pun datang, dan seorang polisi sedikit menyayangkan apa yang dilakukan Mang Uha karena tidak menghajar para perampok di saat ada kesempatan. Mang Uha pun termenung di malam hari memikirkan kejadian yang agak disesalkan. Tapi dia masih berpikir tindakannya tepat karena di kejadian tersebut tidak ada yang terluka. Di pagi hari saat akan berangkat bekerja, Mang Uha bertemu dengan tetangganya dan lagi-lagi dia meledek Mang Uha tentang kejadian semalam sambil menyombongkan mobil barunya. Dan dalam hati Mang Uha berkata, ente kadang-kadang ente. Sesampainya di kantor, Mang Uha menyalakan sebuah radio komunikasi untuk ngobrol bersama seseorang yang misterius. Dan ia menceritakan kejadian semalam yang ternyata Mang Uha kasihan terhadap si perampok karena ternyata memang Mang Uha bisa menganalisa bahwa mereka putus asa dan tahu bahwa senjata si perampok itu kosong. Jadi dia tak perlu melakukan hal yang tidak penting untuk meminimalisir kerusakan dan korban. Wow, ternyata hebat sekali Mang Uha. Sepulang kerja, ia menyempatkan menemui ayahnya yang sudah tua renta untuk sekedar mengobrol di panti jompo. Setibanya di rumah, ternyata gelang anak kucing anak perempuannya hilang, yang ternyata disimpan di mangkuk besar yang semalam diambil oleh perampok. Mang Uha kaget. Dan dia langsung pergi mencari si perampok karena membawa gelang anak kucing anaknya dan berniat mengambilnya kembali. Mang Uha pun kembali ke rumah ayahnya untuk mengambil perlengkapan bekas ayahnya, yaitu senjata dan kartu anggota FBI. Mang Uha pun memulai pencariannya. Dia pergi ke setiap tukang tato karena dia hanya memiliki petunjuk dari tato yang Mang Uha lihat di tangan si perampok. Di salah satu toko tato, Mang Uha memperlihatkan kartu FBI-nya. Namun salah satu dari pegawai toko mengetahui bahwa kartu itu palsu. Dan si pemilik toko pun yang bernama Mang Toto mengancam akan menghajar Mang Uha karena dianggap anggota FBI palsu. Mang Uha berusaha tetap tenang dan ia ingin damai. Lalu ia menawarkan sejumlah uang cash kepada Mang Toto. Saat Mang Uha menjulurkan tangannya, tato di tangan Mang Uha terlihat oleh salah seorang pria tua yang berada di toko tersebut. Sebut saja Abah Encun, yang saat dia melihatnya dia sangat ketakutan dan berkata, Thank you for your service. Lalu Abah Encun pun pergi dan segera mengunci seluruh kunci yang ada di pintu itu karena ketakutan oleh Mang Uha. Karena kaget melihat kelakuan Abah Encun,
Mang Toto pun agak sedikit takut. Lalu dia memberikan informasi tentang tato yang dicari Mang Uha. Akhirnya Mang Uha menemukan rumah si perampok dan dia meminta gelang anak kucing anaknya. Namun si perampok tidak tahu di mana barang itu. Lalu Mang Uha aral dan mengancam si perampok dengan pistol. Saat Mang Uha marah, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Dan ternyata para perampok itu mencuri untuk mengobati anaknya yang sakit. Akhirnya Mang Uha pun pergi sambil aral. Dan dia merasakan perasaan yang istilah bahasa Jermannya ambak kepegung, alias marah sekali tapi tidak bisa melampiaskannya. Akhirnya dia pun memukuli tembok yang tidak berdosa. Di sisi lain ada seorang mafia Rusia yang kejam bernama Mang Yulian. Dia adalah seorang mafia Rusia yang brutal tanpa ampun. Dia adalah pengawas sebuah perusahaan pencucian uang para mafia Rusia bernama Obshak. Lanjut ke Mang Uha. Ia pun pergi pulang menaiki bis kota dengan perasaan ambak kepegung. Namun tiba-tiba datang segerombol pemuda mabuk memasuki bis. Dan Mang Uha pun berharap pemuda itu masuk ke bis dan dapat melampiaskan kearalannya. Mang Uha merasa bahagia sekali. Di sini sosok Mang Uha yang pendiam berubah menjadi brutal. Dengan gagah berani, Mang Uha menyuruh supir bus untuk keluar dan mengunci pintu bus dari dalam dan berkata, I'm gonna fuck you up. Mang Uha gelut dengan berani dan menghajar mereka semua. Akhirnya Mang Uha pun pulang dengan bahagia. Setelah kejenuhannya hilang, suasana hati Mang Uha membaik dan bahkan hubungan dengan istrinya maupun anaknya menjadi lebih baik dan bahagia. Tapi disinilah letak awal mula masalah terbesar. Ternyata pria muda yang lehernya dipasang seserot alias sedotan oleh Mang Uha adalah adik kesayangan Mang Yulian. Tentunya dulur-dulur tahu kan apa yang akan dilakukan Mang Yulian? Tentu saja bukan ngebaso, tapi berniat menjadikan Mang Uha bubur kacang. Mang Yulian langsung menginterogasi anak buahnya yang bersama adiknya waktu itu. Dan salah satu anak buahnya menemukan sebuah tapcase Mang Uha dan segera mencari informasi tentang dia. Oleh orang IT-nya ditemukan informasi bahwa Mang Uha hanyalah orang biasa. Namun Yulian tidak percaya dan menyuruh anak buahnya mencari lebih dalam. Dan dia pun menyuruh temannya yang berada di FBI untuk mencarikan data Mang Uha. Dan mereka kaget, ternyata dia adalah seorang veteran tentara Amerika paling brutal sampai orang IT Mang Yulian memilih keluar daripada diserang Mang Uha. Gagah Mang Uha. Di suatu malam yang bahagia, tiba-tiba para mafia Rusia datang ke rumah Mang Uha dan bersiap menyerang. Saat itu juga Mang Uha menyuruh keluarganya untuk bersembunyi ke ruang bawah tanah. Mang Uha pun bersiap terhadap serangan para mafia dan terjadilah baku hantam yang menegangkan. Namun Mang Uha lengah dan dia pun terkerenyit setrum listrik oleh salah seorang mafia dan pingsan. Lalu dia dimasukkan ke bagasi mobil para mafia. Akhirnya Mang Uha tersadar sewaktu di bagasi dengan kondisi terborgol. Dan dia pun berupaya meloloskan diri dari borgol dengan membeletokkan jempolnya. Mang Uha pun membuka alat pemadam api yang ada di dalam mobil dan disemprotkanlah alat itu dan akhirnya mobil menubruk tiang dan terjungkal. Dan akhirnya Mang Uha lolos. Lalu ia pun menelpon ayahnya agar berhati-hati apabila ada serangan. Ayahnya pun kaget dan ketakutan. Tak berselang lama, dua orang mafia datang ke rumah ayahnya dan terjadilah. Ternyata ayahnya pun tak kalah dengan Mang Uha untuk masalah keahlian membunuh. Mang Uha pun menyuruh keluarganya agar pergi ke tempat yang aman. Setelah keluarganya pergi, Mang Uha membakar rumahnya beserta mayat mafia di dalamnya. Kemudian saat akan pergi, Mang Uha melihat mobil tetangganya yang menyebalkan. Tanpa ragu, ia pun mencurinya dengan bahagia. Ha, 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 ha. Puas. Mang Uha mengambil logam mulia yang ia miliki untuk membeli kantor tempat ia bekerja. Dan kesepakatan pun terjadi. Si pemilik usaha menjualnya kepada Mang Uha.
Tapi apa alasan Mang Uha membelinya? Ternyata Mang Uha membeli tempat itu untuk dijadikan arena pertarungan terakhir dengan para mafia Rusia. Mang Uha pun menyiapkan segala persenjataan di tempat itu dengan sangat matang seperti Indomie kuah yang disangguan. Mantap. Setelah persiapan selesai, Mang Uha menyerang kantor Mang Yulian, di mana tempat itu merupakan pusat pencucian uang para mafia Rusia. Dan tak tanggung-tanggung alias terkira-kira, Mang Uha membakar semua uang yang ada di dalam kantor. Luar biasa. Dengan santainya, Mang Uha datang ke klub tempat Mang Yulian suka manggung. Mang Yulian pun arah melihat sosok Mang Uha yang santuy itu. Ternyata Mang Uha santuy karena ternyata dia membawa sebuah granat dengan daya ledak tinggi di tangannya. Kedatangan Mang Uha adalah untuk bernegosiasi dengan Mang Yulian apakah kita akan berdamai atau terus berperang. Mang Yulian yang lumayan kaget dengan adanya granat tersebut akhirnya duduk dan mau menegosiasi. Namun Mang Yulian lebih kaget lagi karena Mang Uha memberitahukan bahwa kantornya yang berisi uang banyak tersebut dibakar oleh dia. Untuk beberapa lama Mang Yulian terdiam setelah negosiasi dengan Mang Uha. Mang Uha menganggap mungkin Mang Yulian akan berdamai. Tapi ternyata mungkin dia kagok edan usahanya hancur dan adiknya pun cacat, dia pun bertekad untuk membalas Mang Uha. Tapi memang itu yang Mang Uha tunggu-tunggu karena pembantaian ini adalah kebahagiaannya. Gagah. Aksi kejar-kejaran dan peperangan pun terjadi. Mang Uha menggiring Mang Yulian bersama pasukannya menuju kantor yang dia jadikan arena pertarungan terakhir. Namun Mang Uha tertembak dan sedikit terdesak karena banyaknya tembakan dari pasukan Mang Yulian. Tiba-tiba keluarlah sosok misterius yang membantunya, yaitu sosok yang sering ngobrol dengan Mang Uha di radio komunikasi yang merupakan saudara angkatnya, yaitu Mang Ujang. Dan teeleh-geleng ayahnya Mang Uha pun ikut membantu di peperangan itu. Mang Yulian dan pasukannya dipancing untuk masuk ke dalam kantor jebakan Mang Uha dan berhasil. Satu persatu pasukannya tiwas mengenaskan. Di bagian ini ada sebuah scene yang menarik, di mana Mang Uha, Mang Ujang, dan ayahnya seperti sedang berpesta di tengah peperangan. Namun di tengah pesta tersebut, Mang Ujang tertembak oleh Mang Yulian. Dan akhirnya mereka bertiga harus berlindung terlebih dahulu untuk mengamankan situasi. Dan akhirnya Mang Uha yang sudah tidak takut mati mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu granat dengan daya ledak tinggi ditempelkan ke sebuah kaca anti peluru dengan maksud akan meledakkan badan Mang Yulian dari jarak dekat. Dan dia Mang Yulian pun tiwas dan polisi pun datang ke tempat tersebut. Ayah dan Mang Ujang pergi terlebih dahulu. Namun Mang Uha berencana menghadapi para polisi dengan sengaja ditangkap dan diinterogasi. Who the fuck are you? Saat diinterogasi mengenai siapa itu Mang Uha, dua polisi yang sedang menginterogasi tiba-tiba kaget saat seseorang menelepon mereka. Yeah. Yeah, what? Dan akhirnya Mang Uha dibebaskan. Akhirnya keluarga Mang Uha mencari rumah baru dan bahagia selamanya. Meren. Tamat. Terima kasih dulur-dulur sudah berkenan menonton video dari MPC kali ini. Dari film ini kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan pernah mengganggu seseorang yang pendiam ataupun cicingan, karena biasanya orang pendiam itu cicingan. Sampai ketemu lagi di MPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.